semuanya, perkenalkan saya Gita Cynthia Farah dari kelas 10 AKL 3, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia ini dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah masuknya ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang keempat, yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sekarang kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu masuknya ajaran Islam di Indonesia, yang dibagi menjadi 5 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat oleh Prof. Dr. Sisnot Sumuraj yang berkeyakinan bahwa tidak mungkin ajaran Islam masuk di Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran Islam yang berkembang sejak abad 13 Masehi. Yang kedua adalah teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka yang menggunakan berita yang diangkat oleh berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dari sini dapat disimpulkan Islam masuk di Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Yang ketiga, teori Persia oleh Prof. Dr. Husain Tijajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Teori ini juga dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca di Persia sebagai penganut Syiah. Yang keempat adalah teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan Cina. Nah, seluruh nama-nama Raja Majapahit dijinakan dalam kronik Klenteng Sampokong, Semarang. Yang kelima, teori maritim oleh N.A. Balance. Menurutnya, umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini yakni pada abad ke-1 H atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Terbentuknya kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia karena banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk agama Islam untuk mempertahankan kekuasaannya, dan mayoritas rakyatnya sudah Islam terlebih dahulu. Syarat memeluk agama Islamnya juga sangat mudah, tidak mengenal kasta. Tumbuhnya kesultanan Islam seperti Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani yang diikuti oleh munculnya kerajaan Moghul. Sejarah Belanda pada masa kolonial dibagi menjadi beberapa periode, yakni yang pertama, zaman animisme dan dinamisme. Yang kedua, zaman Hinduisme dan Buddhisme. Yang ketiga, zaman Islamisme. Yang keempat, zaman Katakisme. Selanjutnya kita sudah masuk pada subbab yang ketiga, yaitu tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh pada abad ke-1267 hingga 1297 Masehi. Meurusilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada abad tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meurusilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun.
Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Peulak dan Kerajaan Pasai. Semasa berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Yang kedua, Sultan Ahmad pada 1326 hingga 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir kedua. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Batutah. Menurut catatan Ibnu Batutah, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan Islam dan kemajuan agama Islam. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riyad Shah pada abad ke-1538 hingga 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Bahkan pada kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Yang keempat, Wali Songo pada abad ke-1404 hingga 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, perdagangan, pernikahan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Yang kelima, Sultan Alauddin, nama aslinya adalah Aing Mangrai Deng Manrabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajeh, dan Bone. Yang keenam, Datuk Tunggang Parongan. Datuk Tunggang Parongan atau Habib Hashim bin Masyakah bin Abdullah bin Yahya merupakan ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini. Bahkan, undang-undang negara berlangsungkan pada ajaran Islam. Yang ketujuh adalah Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi. Salah satu peran terpenting dalam Sultan Zainal Abidin menyebarkan agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan dari Pulau Jawa. Gerakan Islam yang dilakukan oleh Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja di Maluku. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia sejak abad ke-18 hingga masa kontemporer. Nah, terdapat juga karya ulama-ulama di Indonesia sebagai berikut. Nah, kita sudah masuk dalam subbab yang terakhir, yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hidup sederhana. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Yang keempat, produktif berkarya. Yang kelima, sabar. Yang keenam, berdakwah secara damai. Nah, sekian video pembahasan materi meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.